sampai dengan sekarang hampir tidak ada orang yang membayarkan pajak walet. Ini baru pajak walet. Kenapa kok Belitung jadi seperti ini? Kejaksaan Negeri Belitung menggelar press release terkait sisi gelap konspirasi penggelapan pajak dan pengiriman sarang burung walet di Kabupaten Belitung. Kegiatan ini berlangsung di Samos Oleh-oleh Belitung, yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Belitung, Mikron Antariksa, Kajari Belitung, Bagus Nur Jakfar Adisaputro, Kasih Intel Kejaksaan, Riki Guswandri, Kepala OPD terkait beserta tamu lainnya. Dalam sambutannya, PJ Bupati menyampaikan, kami dari pemerintah daerah dan beberapa kepala OPD terkait secara resmi mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti adanya beberapa hal tentang pajak daerah yang belum optimal, sehingga kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung untuk meningkatkan pencapaian target pajak daerah di Kabupaten Belitung. Ada beberapa pajak yang belum optimal, salah satunya adalah pajak walet, dan kami sudah menyerahkan data-datanya kepada pihak Kejaksaan Negeri Belitung untuk dapat menindaklanjuti dan melakukan penagihan terhadap pengusaha walet yang selama ini belum memasuki aturan di Kabupaten Belitung. Jelas Mikron Antariksa. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bagus Nur Jakfar Adisaputro mengatakan, setelah kami melakukan investigasi pengumpulan data dan informasi, Kejaksaan menemukan beberapa hal dan juga terdapat indikasi pelanggaran-pelanggaran, dan kenapa Belitung ini tidak bisa optimal dalam pembayaran pajak walet. Ini salah satu aja nih dari 11 pajak ya. Jadi kami sudah dapat informasi dari Pak Pemro, dari BP2RD. Kenapa kok juga dari Dispenda Pak ya, Dispenda, kenapa kok tidak maksimal dari pendapatan? Nah, karena tidak balance. Karena ternyata selama ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hampir tidak ada orang yang membayarkan pajak walet. Ini baru pajak walet. Kenapa kok Belitung jadi seperti ini pendapatan daerahnya dan juga tidak maksimalnya pembangunan? Karena memang potensi pajak yang dihasilkan sangat rendah. Jadi ketaatan dari para pengusaha rendah. Jadi hari ini mungkin kami akan bergerak satu dulu di walet. Next berikutnya hati-hati PBB. Dan juga besok hari kami akan bertemu dengan, besok siang ya Pak ya? Besok siang kami akan bertemu dengan kepala pajak pertama dan akan memberikan data terkait seluruh barang-barang yang keluar dari pintu laut maupun pintu udara. Jadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi di sana dan kami sudah mendeteksi melalui Kasih Intel. Nantinya ke depan untuk penagihan pajak walet kita akan bekerja sama dengan Satpol PP, dengan desa, dan dengan elemen dari pemerintah kabupaten. Jadi kita bersinergi ya Pak ya, sama-sama terkait untuk monitor. Silahkan saya open public bagi masyarakat yang mempunyai informasi tentang walet. Saya akan membuka pos di Kejaksaan, yaitu pos tentang pengaduan. Apapun terkait optimalisasi pajak daerah. Kita lakukan secara terbuka, kita lakukan secara transparan untuk Kabupaten Belitung. Karena tadi informasi dari Pak Norman, tematik kita adalah pariwisata. Sedangkan pariwisata yang ada di sini seluruhnya bergantung pada pajak yang belum maksimal. Jadi kita sama-sama memajukan Belitung untuk Belitung yang lebih baik lagi. Itu Pak PJ ya. Jadi kita sama-sama nih bikin komitmen semuanya bahwa next kita akan transparan Pak semuanya. Jadi silakan teman-teman mengikuti setiap perkembangan dari apa yang akan kami lakukan penagihan. Jadi kami juga tidak segan untuk melakukan pidana, melaporkan pidana apabila memang ini ditemui atau ditengarai ada oknum-oknum yang terlibat dalam penggelapan pajak. Jadi ini bentuk transparansi dari teman-teman pemerintah kabupaten ya, yang selama ini memang merasa dirugikan. Jadi pajak, dengan minimnya pajak, kami sudah melakukan investigasi dan sudah kami periksa semua satu persatu. Memang ternyata mereka hanya terima apa adanya Pak ya. Jadi tadi perikanan juga sama ya Pak ya. Nah next target itu perikanan kita hanya terima mentah meskipun dikelola dari pusat, tapi ada hal yang berbeda di sana. Pencatatan ikan keluar yang mestinya aset itu tercatat oleh kabupaten ini, tapi kita ternyata terima mentah apa adanya. Nah tolong teman-teman media, kita sama-sama kawal ini. Saya berharap tidak cuma berhenti di Kejaksaan.
tapi kita sama-sama awasin dan juga sama-sama kawal proses bagaimana kami untuk melakukan penagihan pajak. Pasti akan banyak resisten, tapi percaya ini semua untuk Kabupaten Belitung yang lebih baik. Silakan lebih maju ya Pak ya. Oke Pak, untuk data yang diterima kejaksaan ada berapa perusahaan Pak yang tidak membayar? Ada banyak perusahaan di sini, makanya kami akan memverifikasi lagi di sini. Data yang terkirim ke kami ini ada data-data yang dengan hanya dikaburkan. Ada satu, Badar Taman Tanjung Pandan. Ini data yang dikaburkan, artinya identitas sengaja dikaburkan nih, supaya dia menghindar dari objek pajak, objek penagihan pajak. Ada inisial saja, CT Tanjung Pandan. Nah ini hal yang seperti ini sudah indikasi banget mereka tidak mau membayar pajak. Nah makanya silakan, data ini kita akan sama-sama lihat, teman-teman silakan pantau, dan berapa persentase keberhasilan kami. Tolok ukurnya itu. Jadi kita akan memanfaatkan desa akan memonitor seluruh potensi walet yang ada atau ditempati di desa masing-masing, dan kami Satpol PP juga akan secara rutin melaporkan hasil ya Pak ya, patroli ya Pak ya. Dan juga kami nanti akan meminta bantuan Babin dan Babin Kamtipmas. Selama ini apa sih Pak yang menjadi kendala penagihan gitu, selain perkaburan data tadi? Banyak, karena banyak pihak yang ditengarai di sini bekerja sama dengan para pelaku. Kita akan lihat nanti sejauh mana ini akan membentur. Teman-teman, makanya saya bilang, teman-teman media ikuti. Ini akan membentur di mana? Ya, ini sampai di mana? Karena kami sudah mulai terbuka nih, ya kan? Kejaksaan clear. Nah, artinya setiap penagihan yang masuk, maka kami akan meminta dari BP2RD untuk berkantor di kantor kami, dan uang tidak diterima kami tapi langsung disetorkan ke bendahara BP2RD. Jadi kami hanya menerima bukti penagihan berupa tanda terima pembayaran langsung melalui bank. Tidak ada pungutan sepeser pun dari kita, ya Pak ya. Tapi untuk ketertiban, maka seluruh pembayarannya nanti bisa dilakukan melalui bank atau datang langsung ke kantor kejaksaan. Secara digital kan sekarang kan. Himbauan saya satu, segera selesaikan atau ini jadi panjang bagi pengusaha yang lain. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Apakah ini termasuk terhutang gitu Pak? Ketika dari tahun 2019? 2019. Iya. Apakah termasuk terhutang ketika Potensi? Iya. Karena pada saat nanti kami akan data, saat desa itu mengirimkan data ke kita atau Satpol PP datang ke kita menyerahkan data, setiap orang yang ada di samping sana kan punya informasi sudah berapa lama gedung itu ditempati walet. Maka kita akan hitung. Itu hal yang secara matematika gampang. Kalian tak ajarin itu. Jadi kita belak-belakan, hal yang di depan mata bisa dihitung, kalian bisa hitung semuanya. Silakan kalau memang di depan atau di dekat rumah teman-teman sekalian ada, kita akan belajar matematika bareng, kita discuss. Oke? Saya pikir Pak Febru juga terbuka, Pak Dispenda juga terbuka, kita sama-sama terbuka. Artinya fair, ini untuk Belitung. Ya, tidak ada kepentingan yang lain. Untuk potensi kerugian negaranya berapa? Hampir sekitar 60 M. 17 ya, Sampai 2024 hampir 60 M. dari 2019 tahun 17. Iya, 1 tahun. Dari 2019 ya Pak? Setiap tahun sekitar 17 sampai 18 miliar. Ini baru satu sektor. satu sektor dari 11 sektor. Coba bayangin, apa nggak maju Belitung nih kalau semua bayar pajak?